Oke, di video kali ini saya akan mencoba memodifikasi sebuah driven antena UHF ataupun antena televisi. Ini adalah driven yang sudah tidak terpakai dan kebetulan ini sudah rusak. Namun di sini di bagian dipolnya masih bagus dan untuk bagian PCB-nya juga masih bagus. Cuma di sini kita akan sedikit memodifikasi. Di sini saya akan pasang balon antena yang waktu itu kita bikin. Untuk membuat balon antena ini kalian bisa cek video saya sebelumnya ataupun bisa cek di deskripsi video ini. Jadi fungsi dari balon ini adalah sebagai penghubung antara antena yang bersifat balance dengan feeder kabel koaksial yang bersifat unbalance, dan juga untuk menyesuaikan atau penurunan impedansi dari 300 ohm ke 75 ohm. Di sini juga kita akan pasang beberapa kapasitor, yaitu ukurannya 1 picofarad ataupun 2 picofarad. Nanti kita pasang di paralel dengan kabel koaksial. Oke, di sini saya akan bongkar dahulu PCB-nya. Jadi saya tidak akan menggunakan PCB bawaannya ini. Dan ini PCB-nya, sebenarnya PCB ini juga sebagai balonnya, tapi saya tidak akan menggunakan PCB ini karena saya akan langsung menggunakan balon yang saya rakit. Dan di sini kita akan pasang langsung ke dipolnya. Untuk memasangnya, ini kawat email yang panjang ini kita pasangkan di bagian dipol antena. Kita lilitkan di bagian bautnya saja di sini. Pastikan kawat email terhubung ke bagian dipol antena ataupun ke bagian aluminium, plat aluminium ini. Oke, seperti ini kita pasangkan yang satunya lagi. Oke, dan ini sudah terpasang. Lalu kita pasangkan untuk kapasitornya. Kapasitor ini kita pasang di bagian ujung kawat ini. Jadi kita pasang paralel. Oke, kita solder di sini. Sekarang tinggal kita pasang ke kabel koaksial ataupun ke jack konektor F. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah konektor F yang female. Ini sudah saya pasangkan untuk kabel koaksialnya di sini. Jadi ini sudah dimasukin kawat bekas antena yang terhubung ke bagian tengah konektor F ini. Jadi tinggal kita solder saja. Untuk groundnya di sini. Langsung aja kita kasih timah di bagian groundingnya. Jika tidak menempel, kalian bisa klik dahulu. Kurang lebih seperti ini. Bagian inner kabelnya juga kita kasih timah. Di sini saya pasang kulit kabel antena bagian luar. Ini supaya tidak terjadi konslet. Jadi saya pasang seperti ini. Ataupun bisa kalian gunakan isolasi. Lalu kita potong karena ini kepanjangan. Tinggal kita solder. Untuk pemasangan ini bisa dibolak-balik ya. Ini untuk bagian inner. Dan ini untuk bagian groundingnya. Jadi untuk pemasangan antara grounding dan inner dari balon ini bisa dibolak-balik. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan di bagian konektor F-nya di sini saya akan kasih lem lilin agar lebih kuat supaya tidak nanti ketarik-tarik. Oke, sudah saya kasih lem lilin. Selanjutnya saya akan mencoba kasih penutup di bagian cepuknya ini agar tidak kemasukan air. Dan nanti kita akan coba pasang ke antenanya. Oke, di sini sudah dikasih penutup di bagian cepuknya dan sudah dipasang di boom antena ataupun di rangka antenanya. Dan untuk reflektor di sini sudah dimodif menggunakan ram bekas parabola karena untuk bawaannya sudah rusak. Jadi ini antenanya sudah bisa digunakan kembali. Oke, di sini saya sudah memasang kabel antenanya dan dilapisi menggunakan isolasi agar tidak kemasukan air dan supaya tidak ada kebocoran sinyal. Oke, sudah didirikan untuk tiang antenanya. Untuk ketinggiannya ini sekitar 10 meteran. Dan seperti ini penampakan antenanya. Menghadap ke arah barat, agak nyerong sedikit sesuai dengan aplikasi. Untuk TKP di daerah sini itu banyak pepohonan tinggi ya untuk di sekitar antenanya. Mudah-mudahan ini bisa menangkap sinyal dengan baik. Oke, langsung aja kita cek. Dan ini adalah kabel dari antena langsung ke STB tanpa melalui booster ataupun tanpa booster. Jadi memang di daerah saya sini harusnya pakai booster ya agar maksimal. Tetapi di sini sudah dapat beberapa channel tanpa menggunakan booster.
Nah, bagi kalian yang mungkin tempatnya itu dihalangi pepohonan tinggi dan berbukit-bukit, misalkan kalian gunakan booster ya. Di sini kita dapat 14 channel untuk TKP di daerah sini. Kata pemiliknya sebelum kita modifikasi bagian ribbonnya itu cuma dapat 8 channel ya. Jadi ini sudah ada peningkatan. Tapi kita akan pointing lagi nanti. Mudah-mudahan bisa dapat lebih dari ini. Kabel antena, jack antena, dan juga set-top box itu sangat berpengaruh terhadap kualitas sinyal ya. Jadi perlu diperhatikan. Jika TKP-nya jauh dari pemancar, usahakan menggunakan booster dan menggunakan boom antena yang panjang. Cuman untuk MNC Group di sini gak dapat ya. Mungkin nanti kita coba pointing lagi ke arah yang berbeda. Karena untuk pemilik dari TV ini yang diprioritaskan hanya MT Group. Karena mungkin buat nonton siaran olahraga seperti sepak bola. Tapi nanti mungkin kita coba pointing lagi biar dapat banyak channel. Dan di sini untuk kualitasnya kita coba cek satu-satu. Di sini ada TPRI kanal 3. Untuk kualitasnya ini 100% dan kuat. Jadi untuk gambarnya sudah bagus ya. Untuk TPRI nasional di sini kualitasnya 100%. Indikator kuat. Yang paling penting di sini untuk gambarnya tidak patah-patah. Oh ya, untuk set-top box-nya ataupun STB-nya di sini menggunakan set-top box dari merek Gotama, seri yang paling murahnya. Dulu belinya sekitar 135.000. Pernah juga dibahas di channel ini ya. Untuk SCTP kualitasnya 100%, indikatornya sangat kuat. Oke, demikian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.